Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puja dan puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Mengawali pembicaraan saya pada kesempatan kali ini, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Agus Umar Dhani, salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Program Studi Teknologi Pendidikan. Nah, adik-adik sekalian, saya hadir di tempat ini dimandatir untuk membawakan materi pelatihan IT. Insya Allah, spesifikasi materi yang akan kita pelajari adalah perangkat lunak, yakni browser dan Gmail. Nah, adik-adik sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa pentingnya kita mempelajari materi ini adalah untuk memahami bahwa pada abad ke-20 ini kita akan dianggap sangat kurang update kalau misalnya kita tidak menguasai ilmu teknologi. Salah satunya adalah smartphone. Mungkin adik-adik bertanya, apa sebenarnya kaitan antara smartphone dengan browser atau Gmail yang akan kita pelajari? Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan ulasan kepada adik-adik sekalian kenapa browser dan Gmail penting untuk kita pelajari. Tapi adik-adik sekalian, sebelum saya lanjut, saya harus membagi materi ini menjadi dua bagian. Yang pertama, kita akan membahas browser terlebih dahulu, setelah itu kita akan membahas Gmail. Kemudian, saya akan menyampaikan urgensi kita mempelajari browser. Browser sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang ada dalam smartphone adik-adik yang sering digunakan untuk membuka halaman website. Jadi, kalau misalnya kita ingin mengetahui sesuatu tanpa kita keluar rumah, kita hanya bisa membuka smartphone, kemudian kita masuk ke browser. Browser yang saya maksud terkadang Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, dan lain-lain. Nah, adik-adik sekalian, sekarang saya mau tanya, apakah sudah siap untuk kita masuk materi? Baik, terlebih dahulu saya harus memberitahukan apa itu browser. Nah, browser sendiri adalah salah satu perangkat lunak yang ada di laptop atau ada di smartphone adik-adik. Digunakan untuk membuka halaman website. Nah, misal kita ingin mengetahui tentang jumlah penduduk yang ada di Indonesia. Kita tidak harus berkeliling Indonesia untuk mengetahui jumlah penduduknya. Akan tetapi, bisa diakses melalui browser. Boleh menggunakan laptop, boleh juga menggunakan smartphone. Nah, ada pun beberapa manfaat daripada browsing. Yang pertama, kita bisa membuka laman website di search engine. Yang kedua, kita bisa membuka email. Dan yang ketiga, kita bisa streaming video. Yang keempat, kita bisa membuka sosial media. Dan yang kelima, kita bisa bermain game online. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa sebenarnya manfaat fungsi dari browser itu, maka kita akan melangkah pada pembahasan email client. Berarti, kita sudah berada pada pembahasan yang kedua. Mengapa email client? Email client adalah salah satu hal yang harus kita miliki ketika kita hendak mengoperasikan email. Adapun beberapa email client yang tersedia di browser diantaranya. Yang pertama, Outlook. Outlook ini merupakan salah satu email client yang dikembangkan oleh Microsoft. Outlook telah ada sejak tahun 1990-an dan saat ini merupakan bagian dari Microsoft Office Suite dan sering diasosiasikan dengan lingkungan bisnis bagi para penggunanya. Yang kedua, Apple Mail. Aplikasi Apple Mail atau juga yang sering dikenal sebagai Mail aplikasi atau Mail merupakan sebuah kelanjutan dari aplikasi yang dikembangkan oleh Apple. Dan yang ketiga, Thunderbird. Thunderbird merupakan sebuah aplikasi open source yang dikembangkan oleh Mozilla dan juga merupakan pengembang browser open source yang banyak digunakan oleh banyak orang, yakni Mozilla Firefox. Sementara yang keempat adalah Gmail. Google memang terkenal dengan banyak fitur-fitur aplikasi menarik yang ditawarkannya. Salah satunya yang tidak dapat dipisahkan adalah Gmail, yang merupakan email client yang berbasis web. Nah, setelah adik-adik mengetahui macam-macam email client, salah satu diantaranya akan menjadi pembahasan yang cukup mendalam dan detail. Salah satu email client yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Gmail. Kenapa harus Gmail? Silakan saksikan video berikut ini. Gambar yang pertama adalah konfirmasi dari dosen saya bahwa tugas yang telah saya kirimkan melalui WhatsApp telah direvisi. Ternyata hasil revisinya dikirimkan melalui Gmail. Saya menemukannya di kotak masuk Gmail pada saat saya membuka Gmail. Dan ini adalah hasil revisi dari tugas yang telah saya kirimkan kepada salah satu dosen saya. Dapat saya buka melalui Microsoft Office yang telah saya ambil dari Gmail.
Itu baru video yang pertama. Selanjutnya saksikan video berikut ini. Adik-adik sekalian, sekarang saya akan memberikan contoh untuk memasukkan email Facebook yang valid tapi menggunakan password yang tidak tepat. Ini untuk menunjukkan kepada adik-adik sekalian apa yang dibutuhkan oleh Facebook pada saat kita melupakan kata sandi yang telah kita buat. Caption ini menunjukkan kata sandi yang Anda masukkan salah. Coba kita masuk dalam lupa kata sandi. Nah, lihat. Ini menunjukkan bahwa Facebook membutuhkan email atau Gmail untuk mengembalikan atau memulihkan kata sandi yang terlupakan. Sekarang kita masuk pada fitur lupa kata sandi. Lihat. Facebook menyediakan alternatif, akan tetapi Facebook membutuhkan Gmail atau email untuk memulihkan sandi Facebook yang terlupakan. Adik-adik sekalian, setelah menonton video tersebut, kira-kira kalian sudah tahu bagaimana pentingnya Gmail? Kalau begitu, kita akan mencoba membuat akun Gmail. Silakan buka smartphone, kemudian masuk pada Google Chrome. Setelah itu, ketik daftar Gmail. Setelah itu akan muncul beberapa website dan pilih website yang kedua. Kemudian tekan buat akun yang berwarna merah. Setelah itu tambahkan akun. Sementara loading, silakan ditunggu. Nah, adik-adik boleh memilih buat akun untuk yang belum memiliki akun Gmail. Klik buat akun untuk diri sendiri. Setelah itu, silakan masukkan nama depan. Contoh, saya akan memasukkan untuk nama depan Ahmad, sementara nama belakang Aswan. Kemudian tekan berikutnya. Nah, setelah ini silakan diatur tanggal lahir sesuai dengan tanggal lahir adik-adik, disesuaikan beserta dengan bulan dan tahunnya. Setelah itu silakan tentukan jenis kelamin. Tekan berikutnya. Silakan masukkan alamat Gmail. Terkadang, alamat Gmail yang kita masukkan tidak disepakati oleh Google dan akan direkomendasikan satu Gmail. Contohnya seperti ini. Awalnya saya menetapkan Ahmad Aswan 7, tapi ditolak oleh Gmail dan ditetapkan Ahmad Aswan 94@gmail.com. Kemudian, masukkan kata sandi. Contoh QWERTY 7. Google akan menolak kalau misalnya kata sandi yang kita masukkan itu terlalu mudah untuk diingat. Lihat, perhatikan. Perhatikan notis yang ada di bagian atas. Buatlah sandi yang rumit, buat sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Maka, saya akan menggunakan sesuai dengan instruksi Google, yakni membuat kata sandi yang rumit dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Saya akan memasukkan QWERTY 78 titik. Kemudian tekan berikutnya. Dan Google akan merespon. Nah, sekarang sudah jadi. Google akan mengarahkan kita untuk menambahkan nomor telepon, tapi kita bisa melewati. Sekarang, akun Google yang kita sudah buat sudah jadi. Silakan dibaca privasi dan persyaratan. Kalau misalnya sudah, adik-adik boleh melewati bagian ini dengan klik saya setuju. Sementara info diperiksa, adik-adik silakan menunggu. Kalau sudah seperti ini, klik setuju dan akun Gmail yang baru saja kita buat sudah jadi. Sekarang, coba kita masuk ke Gmail. Dan silakan klik ikon profil pada bagian kiri atas. Nah, teman-teman adik-adik bisa lihat email yang baru saja kita buat sudah ada. Nah, setelah saya menunjukkan video bagaimana cara membuat akun Gmail, sekarang pasti kalian akan dihadapkan dengan fitur-fitur yang ada di dalam Gmail. Mari saya akan memperkenalkan beberapa fitur yang ada di dalam Gmail. Sekarang kita akan masuk pada aplikasi Gmail. Semua masih kosong karena akun ini adalah akun yang baru saja kita buat. Selanjutnya, ada beberapa fitur yang akan saya perkenalkan.
Yang pertama, pada bagian atas ada semua kotak masuk, ada utama, sosial, promosi, berbintang, ditunda, penting, terkirim, terjadwal, kotak keluar, draft, semua email, spam, sampah, kalender, kontak, setelan, dan yang terakhir bantuan dan masukan. Nah, setelah adik-adik mengetahui apa saja fitur-fitur yang ada di dalam Gmail, maka tentu saja kita akan belajar bagaimana cara mengoperasikan Gmail sesuai dengan kebutuhan adik-adik. Sekarang kita akan belajar mengirim pesan dengan mengklik ikon pada bagian bawah. Setelah itu masuk pada menu seperti ini. Kita sudah disediakan fitur untuk mengirim pesan. Sumbernya dari mana dan ditujukan kepada siapa pesan yang akan kita kirim. Saya menunjukkan pesan ini kepada intelektualis29@gmail.com dengan mengirimkan pesan singkat berupa Assalamualaikum. Setelah itu, kalau misalnya adik-adik ingin menyertakan gambar dan file, maka adik-adik boleh mengklik ikon pada bagian atas, yakni attach file. Kemudian klik lampirkan file. Setelah itu, masuk pada bagian ini. Kita boleh mengirimkan file berupa file Microsoft, kita juga boleh mengirimkan file berupa MP3, kita juga boleh mengirimkan file berupa PDF. Dan kita juga bisa mengirimkan file berupa gambar. Saya akan memberikan satu contoh cara pengiriman gambar dengan mengklik seperti ini. Maka gambarnya akan tertera pada bagian bawah. Setelah itu, masuk kembali kepada attach file, kemudian pilih bagian unduh. Setelah itu, masukkan file. Jika adik-adik sudah merasa cukup pesan yang harus Anda kirimkan, maka silakan diperhatikan baik-baik. Setelah itu, klik ikon pada bagian atas yang berbentuk segitiga. Maka, file yang baru saja adik-adik cantumkan sudah terkirim kepada siapa yang adik-adik tuju. Kita boleh cek pada bagian terkirim. Coba dilihat. Pesan yang baru saja kita kirimkan sudah masuk ke dalam daftar terkirim. Kita juga bisa memeriksanya di bagian draft. Nah, di bagian draft ini adalah tanda bahwa pesan yang sudah kirimkan sudah terkirim kepada pemilik akun yang kita tuju. Baiklah, adik-adik sekalian, saya kira sampai di sini pelatihan kita pada kesempatan kali ini. Agar kita lebih mahir menggunakan Gmail, maka yang harus kita lakukan adalah banyak-banyak melakukan pengulangan. Selamat mencoba. Billahi fisabilil haq, astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.